attitude-nya sebenarnya yang kami tekankan. How interpersonalnya, Oke. hubungan dengan manusianya itu yang sebenarnya menjadi concern semua generasi. Ketika kita lulus dari kampus, ilmu yang dipakai itu hanya sekitar 10-20%. Yang harus dimiliki adalah eager to learn-nya dulu. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin menguasai segala hal, ada perasaan curiosity yang tinggi. Ini akan membuka jalan yang banyak. Udah eager to learn-nya ada, daya bantingnya ada, melentingnya luar biasa gede. Kita perlu nilai tambah. Bahkan kalau lebih seru, kita perlu unfair advantage supaya pertandingan mencari pekerjaan itu udah nggak fair lagi buat yang lain dan hanya proper buat kita. Kira-kira apa ya uniqueness yang perlu masing-masing pendengar ini punya untuk dia bisa dapat jalan tol kemudahan untuk duduk di satu perusahaan tertentu? Mungkin nggak fresh graduate daftar kerja, tapi dia minta gaji seperti orang yang sudah 3 tahun kerja. Anak muda itu should be specialist in generalist. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat kesempatan ngopi nih sama praktisi dunia people development, terus juga penyembuhan luka batin. Tapi di lain sisi beliau adalah seorang profesional HR di satu hotel besar di Indonesia namanya Hotel Mulia. Teman-teman pasti tahu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang apa sih yang sebenarnya perusahaan itu butuhkan. Dan beliau ini punya pengalaman banyak di urusan HR, terutama beliau beberapa tahun yang lalu sebelum di Hotel Mulia tuh ada di industri startup. Nah, di startup ini beliau juga banyak pengalamannya dan kita akan dengarkan. Kang Deddy, thank you. Yes, you're Waktunya welcome. sore ini You're welcome. kita bisa ngopi santai sambil ngobrol-ngobrol. Kang, mungkin nggak lama-lama untuk berbahasa basi. Gua pengen diskusi nih berkaitan dengan sebenarnya industri itu lagi butuh manusia kayak gimana sih gitu. Karena perubahannya banyak banget nih setelah COVID dan Kang Deddy tuh sudah ngalamin fase di startup, fase di financial service dan sekarang hospitality gitu. Nah, kalau ditarik garis lurus di 5 tahun terakhir, kira-kira manusia yang spek kayak gimana yang paling banyak dicari buat perusahaan? Jadi kalau kita mau melihat setelah melalang buana banyak perusahaan sekitar 15 tahun ya Kang Diki ya. Saya tuh melihat ada pola di sini yang bisa kita tarik benang merahnya ketika seseorang whatever the generations ya, apapun generasi baby boomers, milenial, Z, Gen Z, Alpha dan lain sebagainya. Ini tuh hanya ada perasaan karena kan gini, kita harus back the line dulu. Ketika kita lulus dari kampus, ilmu yang dipakai itu hanya sekitar 10-20%. Which mean we are the newborn. Kita lahir dengan sesuatu yang baru, masuk di dunia mungkin banking atau hospitality atau startup itu tuh benar-benar newcomer banget. Ilmu di kampus ini hanya pakainya sedikit. So, yang harus dimiliki adalah eager to learn-nya dulu. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin menguasai segala hal, ada perasaan curiosity yang tinggi. Ini akan membuka jalan yang banyak. Karena at the end dari sebuah top level di sebuah perusahaan itu kan dia akan menjadi sebuah leader atau seorang leader yang nanti harus menguasai banyak aspek jenis divisi atau departemen. So which ketika dia memulainya sudah banyak ilmu yang dikuasai, will run well ketika dia jadi seorang leader. Itu eager to learn-nya. So it's good if anak muda itu should be specialist in generalist. Yes. Jadi memang justru anak muda itu diawali di generalis agar dia sudah punya, karena kan manusia itu punya memory muscle ya, muscle memory yang ketika itu bisa di recall di masa depan. When dia punya folder khusus di masa lalu, let's say ya dia punya pengalaman sedikit, tapi dia akan jadi connecting the dot suatu hari nanti yang akan jadi bridging atau jembatan itu semua. Jadi kalau boleh kita tarik kesimpulan pertama, makanya mungkin ini ya fenomenanya nggak peduli jurusannya apa. Yes, good. Tapi dalam tanda kutip bahan baku, kemampuan dia adaptasi, kemampuan dia untuk belajar itu yang jadi poin utama. Betul. Benar ya? Betul. Karena bahan baku pun karena jurusan yang sama pun kadang harus dilatih ulang lagi kan. Betul. Dia harus di training ulang untuk masuk ke fase itu. Lalu ada nggak karakter lainnya atau attitude lainnya atau jawaban yang ingin didapatkan oleh seorang HR saat interview seorang calon karyawan yang membuat dia ini anak yang gua cari gitu. Yang paling di interview itu tuh ada kita banyak metode untuk memastikan fit and proper sebuah kandidat itu join di sebuah perusahaan.
Dan coba Anda amati ketika interview, apa yang dilihat itu dari psikotes. Karena memang basic saya juga psikologi, akhirnya kami juga memvalidasi. Psikotes itu hanya membantu validasi dari interview. Apakah inline atau ada inkonsistensi perilaku sehingga ini jadi kayak kebocoran perilaku yang Oke. nanti jadi toksik di sebuah perusahaan. Apa sebenarnya gitu ya? Resiliensi, daya juang, daya banting. Oke. Karena di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada office politiknya. Jadi itu yang dikejar? Betul. Oh. Jadi kita mau ngelihat daya mental dia, daya juang itu seperti apa. Makanya kita lihat kalau Anda mungkin merasakan di sebuah psikotes itu sampai penat banget kepala, gila ini lama ngerjain angka dan sebagainya. Kita mau lihat resiliensinya dia. Apakah ini dia kuat nggak? Tahan banting nggak? Karena kami meyakini bahwa ketika seseorang itu punya resiliensi, daya juang, tahan banting, dia mau ditempatkan dimanapun, udah eager to learn-nya ada, daya bantingnya ada, melentingnya luar biasa gede. Nah, makanya ada beberapa metode interview yang kita lihat itu BEI, Behavior Event Interview. Yang kita lihat tuh behavior-nya aja. Biasanya kan kita pakai STAR tuh, situasinya seperti apa. Habis itu task-nya dia ngapain, action-nya dia ngapain, sama result-nya ngapain. So which means sebenarnya akan ngelannya kedua. Dia eager to learn yang memecahkan masalah itu seperti apa, sama dia A to Z nggak? Atau hanya sebatas ya cuman ngomong doang tapi nggak ada actionnya. Akhirnya resiliensi itu ketarannya di situ. Oke. Si interviewernya akan menilai perilaku masa lalu kan? Betul, Iya. perilaku masa lalu. Jadi penting poinnya kalau mungkin gua tangkap nggak perlu anak-anak ini sekarang kayak gimana, kita itu siapa sekarang, Betul. tapi kemampuan kita belajar, beradaptasi, mengelola itu pasti akan kebaca di interview kita berikutnya. Betul. Karena behavioral interview itu kan track back ya. Yes, Pengalaman masa lalu lu ngapain? Betul. Sehingga kebaca. Yes. Iya gitu. Oke, menarik. Oke, jadi dia punya resiliensi. Itu kata kuncinya. Betul. Growth mindset, grit, sama adaptif. Yes. Sekarang pertanyaannya kan, mungkin nggak mereka yang masih belum matang dalam tanda kutip resiliensi, masih baru belajar growth mindset, baru baca buku grit, terus tanpa mengurangi rasa hormat setiap generasi, tapi kan ada stigma itu dari setiap corporate di Gen Z misalkan gitu. Dengan kondisi yang ada, masih seberapa besar kemungkinan mereka lulus dari ujian behavioral interview tadi? Oke. Jadi sebenarnya kan kita sudah menjadi, ini Gen Z ini udah obrolan lama ya. Obrolan lama, dan kita nggak mau melabeling bahwa Gen Z itu hanya membawa ya job hopper atau loncat-loncat gitu. Akhirnya membuat kami pun ngerasa bahwa dengan adanya Gen Z, kami ke-trigger untuk bisa beradaptasi juga dengan dunia sekarang gitu. Sehingga apa yang kita lihat dari Gen Z adalah bagaimana dia efisiensi bekerja. Karena kami kan suka biasanya birokrasi, muter-muter ke sana kemari, akhirnya pada ujungnya gini aja, tinggal gini juga bisa kok. Iya. Gitu. Lateral thinking. Shortcutnya. Kalau memang ini kepentok, yaudah kita lompat, ngiri atau ke bawah. Itu si lateral thinking itu yang kita cari. Makanya lateral thinking itu sekarang mungkin membumi ya kemana-mana, karena kami justru belajar dari Gen Z tadi. Millennial atau strawberry ya. Strawberry generation. Strawberry generation yang katanya keras tapi lembek. Nah, di situ kami melihat itu. Yang kedua, kami juga melihat gini. Memang ada attitude atau impuls yang nggak bisa kita kontrol dari sebuah Gen Z yang ya semau sendiri gitu ya. Tapi dari situ kita akan jadi melahirkan agility ya. Kita jadi kayak, SOP-nya kita tuh nggak boleh saklek loh. Ini menggambarkan juga kebutuhan konsumen di luar yang maunya itu kesadaran penuh, pengennya praktis, tapi juga pengennya nggak ngebebanin. Akhirnya kami juga beradaptasi lagi, menganulir lagi SOP itu, agar tetap, si Gen Z kan mereka paling nanti tuh sandwich gitu, akan membiayai orang tuanya, membiayai dirinya. Itu men-trigger kita kayak, apalagi ya inovasinya ya, apalagi inovasinya. So sebenarnya kunci, walaupun ada stigma Gen Z ini rebel itu mau sendiri gitu ya, attitude-nya sebenarnya yang kami tekankan. The way deliver thinkingnya, act of service-nya, karena
eager to learn-nya punya, resiliensinya punya, tapi how interpersonalnya, hubungan Oke. dengan manusianya itu yang sebenarnya menjadi concern semua Hmm. generasi. Mungkin bisa jadi dia kayak semacam, "Aku tuh mau kayak gini." Tapi kalau bahasanya dirubah gitu ya, "Oke, aku menghormati pendapat Anda, tapi aku punya sudut pandang sendiri, boleh nggak aku ungkapkan?" Oke. Tapi mungkin nggak justru leader yang kurang adaptif ini menghadapi menghadapi generasi baru ini nih? Generasi baru. Bisa jadi, karena kan nah ini menarik nih, neuroplasticity balik lagi ke teori, otak kita ya. Ketika seseorang sudah terbiasa puluhan tahun dengan pola yang sama, which mean kita akan sangat sulit dong untuk bisa Berubah. ngerubah itu, bukan berarti mustahil. Nah, berarti kan dari sini butuh banget growth mindset seorang leader, Hmm. bahwa semua bisa dipelajari. Oke. Kita nggak boleh di zona nyaman, dan ini kita harus adaptasi. Dan inilah kampanye-kampanye OD, Organisasi Development, yang Hmm. dimana kami pengen bahwa, "Hey, ayo adaptif, ayo adaptif." Makanya ketika ada bilang Gen Z itu job hopper atau lain sebagainya, justru kami akan si OD ini ya, Organisasi Development ini akan membuka jalan bahwa kita sedang berdampingan, kita nggak bisa menolak Hmm. gitu. Karena mereka bagian dari keluarga kita, bagian perusahaan Oke. kita. Jadi itulah peran HR yang paling penting sekarang, ya Yes. kan? Nggak cuma rekrut, nggak cuma maintenance dengan learning and development gitu ya, Betul. tapi menyatukan dua generasi nih atas dan Yes, bawah ya, jadi diversity. jembatan. Oke, menarik. Nah terus kita langsung masuk ke bahasan kedua nih kan. Kalau tadi apa yang paling dicari gitu ya. Terus apa ya uniqueness yang dibutuhkan? Kan banyak banget nih konten yang bahas. Bahwasannya kita tuh perlu personal brand. Oke, betul. Kita perlu nilai tambah. Bahkan kalau lebih seru kita perlu unfair advantage supaya pertandingan mencari pekerjaan. Itu udah nggak fair lagi buat yang lain dan hanya proper buat kita. Betul. Nah, kira-kira apa ya uniqueness yang perlu orang-orang atau masing-masing pendengar ini punya untuk dia bisa dapat dalam tanda kutip ya jalan tol kemudahan untuk duduk di satu perusahaan tertentu. Kalau dari pengalaman Kang Deddy gimana? Pengalaman, rekomendasi, gitu-gitu ngaruh nggak sih? Jadi sebenarnya itu kan semua perusahaan pengennya ready to use. Itu kuncinya. Oke. Ready to use. Iya. Ready to use tuh nggak bisa sehari 2 hari Nggak dibentuk. kelamaan di training ya? Nggak kelamaan di training. Dan mungkin portofolio itu seorang HR akan melihat format CV itu F. F itu berarti profile sama portofolio di masa lalu. Kadang tuh nggak menampilkan foto, nggak menampilkan sosok karena dianggap subjektif. Akhirnya yang ditonjolkan tuh portofolio di masa lalu. Nah, portofolio itu butuh 6 bulan minimal. Karena ketika itu dibilang bahwa ini sebulan, ngapain dia? Nanti juga pindah di perusahaan ini dan lain sebagainya. Kelihatan lompat-lompatnya. Lompat-lompatnya job hopper. So sebenarnya yang paling harus dilakukan sekarang adalah dari kelas 1 semester 1 itu sudah punya portofolio. Ketika sudah punya portofolio, word of mouth. Ngomong-ngomong ya, ketika kita menikmati sebuah makanan yang enak, pasti kita akan rekomendasikan ke orang. Nah, ketika kita memang berada di circle yang tepat, mungkin saat itu di semester 1 orang-orang lagi fokus nilai, fokus dengan semesteran. Don't focus on it. Jangan pernah fokus ke nilai. Fokuslah relasi. Oke. Karena untuk menciptakan kesempatan-kesempatan belajar yang banyak banget. Makanya saya suka banget ada Akira yang menjembatani banyak pemuda. Once ketika ada di CV, portofolionya pasti penuh. Jadi perlu dong dari semester 1 magang. Yes. Atau ambil part-time. Ambil part-time. Karena pada dasarnya orang yang fresh graduate akan kalah sama pengalaman dari kuliah yang sudah bekerja. Iya, emang kelihatan kalau lagi di interview? Sangat kelihatan. Oke. Maturity dalam berhubungan, mencikapi masalah, problem solver, itu akan kelihatan banget. Karena yang ditanya oleh HR itu lebih suka adalah lebih spesifik, case-nya apa, masalahnya apa, kamu ngapain. Nggak sebatas teori ngawang-ngawang. Menurut ini, kalau kita pure kuliah, kita pasti nggak akan ada gambaran. Nggak ada gambaran sama sekali. Even kamu hanya jualan aja tentang, mohon maaf nih, kamu udah punya bisnis jualan roti saat semester 1. This is the portfolio, best portfolio. Karena kamu nanti kalau mau nge-explore dari jualan ini, kamu pakai strategi apa, bisnis kanvasnya apa, kamu jual strateginya gimana, komunikasi ke brandingnya gimana, itu kejual banget. Oke. Menarik. Nah, gini.
kan HR itu ngelihat dia pernah kerja di mana. Oke. Berarti ada kemungkinan ngubungin HR sebelumnya dong. Dia Betul. pernah sebelum. Artinya kalau dia daftar di perusahaan baru, HR ini kalau sudah sama fase tertentu pasti ya ngubungin dong HR yang lama. Betul. Berarti perilaku baik juga perlu dimulai di sini, Iya. ya kan? Masuk baik-baik itu keluar harus baik-baik. Benar nggak kan? Betul. Emang ngaruh ya? Kalau misalkan dia mencabut-cabut aja, dikonfirmasi nggak dapet nilai bagus dari sini, atau disampaikan attitude issue, misalkan trust issue, akan sebagai HR di sini akan ngapain? Yes, good. Langsung dicoret nggak? Pasti. Oh, Pasti. oke. Jadi kita tuh melihat tuh ada 3 komponen ketika kita bekerja. SKA, skill, knowledge, attitude. Adab tertinggi, nilai poin terberat itu attitude. Ya, knowledge itu bisa dibentuk, bisa dipelajari. Skill itu bisa dilatih. But attitude itu bisa dari apa? Inner child, mental block, pola keturunan, masa lalu. Yang itu sangat memberatkan training development departemen untuk bisa nge-reshape ya, ngebentuk ulang seseorang itu jadi benar-benar berlian. Makanya ketika kita dalam di gimana pun tetap attitude itu terbaik. Makanya ada orang banget yang bagus di promosi, baru setahun promosi, baru setahun udah karyawan tetap. Banyak loh Pure. Itu tuh imbangan dari 3 ini. Skillnya oke, knowledge-nya oke, tapi dia itu attitude-nya keren banget. Dia bener-bener selesai dengan diri dia. Dia nggak punya inner child, dia nggak punya mental block. Dikasih informasi, ayo gas. Even itu belum punya ilmunya, gas. Even dia nggak ada pengalaman, siap kita coba. Walaupun nggak ada informasi tentang detail instrukturnya, dia eager tuh nyari gitu ya. Nah itu attitude ini yang kita kuatkan. Akhirnya itu akan jadi untuk di level tertentu for information. Ini nggak semua level sih. Mungkin fresh graduate atau sampai lah let's say supervisors atau leader, newcomer leader itu nggak akan kami vetting atau background check, enggak, karena itu akan ya ada banyak yang nggak bisa kami sebutkan alasannya. Tapi kalau sudah jadi leader, supervisor ke atas, assistant manager ataupun manager atau posisi-posisi tertentu yang sangat-sangat krusial atau confidential untuk bisa dipublish, itu benar-benar kami telepon HR. Karena HR itu punya juga kan komunitas ya, HR Indonesia. Otomatis kami saling kenal, ada diskusinya di dalamnya. Kami selalu telepon, mulai dari biasanya kelebihannya apa. Yang kedua, Anda mengeluhkan apa dengan karyawan ini. Itu udah kayak etik profesi ya? Yes, etik profesi. Akhirnya kita punya checklist tuh. Kan ada kita punya checklist kelulusan proper and fit-nya. Ketika itu minimal 3 aja, conteng. Mulai dari gaya personal bekerjanya, gaya hubungan dengan leadernya, gaya hubungan dengan departemen lain. Kita bisa jadi coret. Tapi kalau dia masih staff, punya masalah di perusahaan sebelumnya, misalnya trust issue dan attitude. Gimana dong dia memperbaikinya? Untuk pekerjaan berikutnya. Pertanyaannya bagus nih. Ketika kita memang memiliki reputasi jelek di masa lalu, bagaimana kita overcome atau hijrah lah ya gitu. Ini paling penting, makanya kita harus aktif yang namanya di sosial. Kita aktif di sosial media, kita aktif karena gini, for information, sekeren-kerennya orang di sebuah pekerjaan, kalau branding kita jelek, itu akan sulit. Apalagi kita cerdas tapi nggak bisa ngomong. Makanya kemampuan komunikasi itu penting, bagaimana merubah hal negatif jadi perspektif baru. Itu kan kemampuan kita menjelaskan. Contoh, ketika bahwa masalah kemarin itu karena kamu berantem sama atasan. Tapi kamu bisa validasi nih di pas interview. Why did you resign from the last office gitu? Kenapa kamu resign di perusahaan sebelumnya? Ini mungkin kalau dilihat dari kacamata yang positif, saya melihat perusahaan memiliki prinsip. Dan saya memiliki prinsip. Namun that's the way to communicate. Yeah, the way the communication tadi tuh. Ketika kita bisa merubah paradigma seseorang dari cara komunikasi, hilang semua stigma negatif di masa lalu. Artinya dan juga mungkin nggak sih dia memulai aja dulu karir, yang penting diterima, perbaiki dulu reputasinya supaya previous experience-nya itu bisa jadi tanda saya sudah berubah gitu. Bisa begitu? Bisa, Pak. Makanya yang dicari itu sebenarnya bukan inline-nya. Contoh, kamu udah kerja di retail gitu ya, setahun gitu. Pindah lagi kemana?
yang nggak retail gitu ya. Contoh di bagian apa, garment atau pindah lagi di mana. Itu sebenarnya tuh nggak apa banget loh. Nggak harus apa, Linear. linear gitu. Yang paling penting tuh kamu bertanggung jawab atas ilmu setiap perusahaan itu. Kamu dapat apa di situ? Buktinya mohon maaf, saya campur-campur di banking 6 tahun, di startup 3 tahun, di korporasi telekomunikasi itu 2 tahun, di retail itu 2. Lah sekarang kok tiba-tiba di hospitality. So sebenarnya dunia itu nggak memandang kamu berasal dari mana. Memang ada expertise khusus, jabatan khusus yang mengharuskan Anda harus inline. Contoh, ya HR itu ada beberapa harus psikolog. Ya udah berarti ya harus S1 psikologi, S2 psikologi. Tergantung requirement-nya aja ya. Requirement. Tapi secara globalnya, bagaimana kamu bertanggung jawab ilmu di perusahaan sebelumnya. Oke, Kak. Last question. Last but not last. Mungkin nggak fresh graduate daftar kerja, tapi dia minta gaji seperti orang yang sudah 3 tahun kerja. Perspektif saya ada 2 nih jawabnya. Dia kan menghargai masa lalu dia. Oke. So, boleh dong kita bargaining gitu ya. Kita offering bahwa ya contoh lah let's say di angka 10 di juta. angka 11 juta. Ada loh perusahaan yang fresh graduate itu tuh segitu. Ada. Saya temui banyak. So, boleh aja. Tapi ada juga yang kamu juga penyesuaian. Ini perusahaan seperti apa? Boleh kan? Balik lagi risetnya. Banyak kok Glassdoor atau Jobstreet atau kita lulus dan lain sebagainya itu bisa jadi benchmark sebenarnya range gaji di sini tuh seberapa. Tapi balik lagi, jangan sampai kualitas itu tidak sebanding lurus dengan kemampuan kamu meminta tadi karena pada ujungnya itu bikin ilfil kami. Iya, kadang-kadang ada underestimate, ada overestimate. Yes, Iya nggak betul. sih? Malah jadinya overqualified. Oke. Yes. Nah, lalu gimana membuat pekerjaan pertama kita menghasilkan 10 juta? Kita akan lanjutkan di video berikutnya.